namamu indah, Yesus. Ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Yesus, kau sungguh baik. Yesus, namamu indah. Yesus, ku cinta kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu. Ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Shalom, kembali ke Roti Manis bersama dengan saya, Jimmy Hojim Lukas. Saudara, saya akan bacakan buat saudara satu bagian firman Tuhan, Kolose pasal 1 ayat 27 sampai ayat yang ke-29. Demikianlah firman Tuhan. Kepada mereka Allah mau memberitahukan betapa kaya dan mulianya rahasia itu di antara bangsa-bangsa lain, yaitu Kristus ada di tengah-tengah kamu, Kristus yang adalah pengharapan akan kemuliaan. Dialah yang kami beritakan apabila tiap-tiap orang kami nasihati dan tiap-tiap orang kami ajari dalam segala hikmat untuk memimpin tiap-tiap orang kepada kesempurnaan dalam Kristus. Itulah yang kuusahakan dan kupergumulkan dengan segala tenaga sesuai dengan kuasanya yang bekerja dengan kuat di dalam aku. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, baru-baru ini istri saya mengikuti sebuah akun IG yang berisi tentang kritik terhadap gereja belakangan ini. Dan ketika istri saya mengikuti akun ini, istri saya terkesiap dan kemudian berkata kepada saya, Jim, kok gereja sekarang aneh-aneh ya?
kok sekarang ajarannya aneh-aneh ya? Saudara, saya ngelihat iya. Gereja sekarang ini mengajarkan hal-hal, banyak gereja yang saat ini mengajarkan hal-hal aneh-aneh gitu, begitu saudara. Tapi yang lebih aneh adalah banyak yang ngikutin. Oke ya, jadi banyak gereja ngajarin hal aneh, tapi yang lebih aneh banyak yang ngikutin. Seolah-olah saudara banyak orang Kristen yang terkesima, banyak orang Kristen yang terhipnosis untuk mengikuti ajaran yang aneh-aneh. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, hal ini sangat memprihatinkan. Gereja harus kembali ke ajaran yang benar. Orang Kristen harus kembali untuk memikirkan ajaran yang benar. Orang Kristen harus kembali pada ajaran yang benar. Ajaran yang benar seperti apa, saudara? Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, Paulus menjelaskan bahwa yang terpenting di dalam pelayanannya, dalam Kolose pasal 1 tadi, Paulus menjelaskan bahwa yang terpenting dalam pelayanannya adalah Kristus. Kristuslah yang menjadi pokok pemberitaannya dan bahan utama pengajarannya. Bahkan Paulus mengatakan bahwa berita tentang Kristuslah yang ia usahakan dan pergumulkan dengan sekuat tenaga. Jadi saudara, ketika Paulus mengajar jemaat, yang dia usahakan, yang dia perjuangkan dengan sekuat tenaga adalah berita tentang Kristus. Saudara, ada dua hal tentang Kristus yang menjadi pokok pembahasan Paulus. Yang pertama, saudara, adalah tentang karya keselamatan di dalam Kristus. Saudara, kehadiran Kristus di tengah-tengah bangsa-bangsa dikaitkan dengan pengharapan akan kemuliaan. Saudara, kata pengharapan akan kemuliaan selalu mengacu pada hari kebangkitan ketika orang-orang kudus akan menerima tubuh baru mereka yang dimuliakan. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, pemilihan, pembenaran, dan penyucian akan menghasilkan pemuliaan. Selalu begitu. Dengan kata lain, saudara, berita tentang Kristus selalu berkaitan dengan keselamatan di dalam Kristus. Nah yang kedua, saudara, berita tentang Kristus selalu berkaitan dengan kesempurnaan di dalam Kristus. Apa yang Paulus perjuangkan dengan segenap tenaga adalah agar setiap orang percaya mencapai kesempurnaan dalam Kristus. Kata kesempurnaan, saudara, berasal dari bahasa Yunani, teleios, yang artinya utuh dalam upaya pertumbuhan mental, moral, karakter, dan lain sebagainya. Menjadi seseorang yang dewasa secara sempurna, sepenuhnya dewasa. Jadi saudara, ini adalah inti dari ajaran Kristen. Inti ajaran Kristen adalah tentang Kristus. Inti ajaran Kristen adalah tentang keselamatan di dalam Kristus. Inti ajaran Kristen adalah tentang kesempurnaan di dalam Kristus. Menerima Yesus, mengalami Yesus, dan secara progresif menjadi semakin menyerupai Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, saya ingat ketika saya pergi ke sekolah teologi, saya masuk ke sebuah sekolah teologi yang sesuai dengan aliran gereja kami pada waktu itu, aliran gereja saya. Namun di sana, saudara, saya bertemu dengan seorang kakak tingkat yang sangat eager mengajari kami tentang teologi. Saudara, kakak tingkat ini sangat cerdas, sangat pandai, dan dia sangat mengasihi saya. Dia memberikan kepada saya buku-buku teologi yang ternyata, saudara, berbeda pemahaman dengan pemahaman teologi sekolah di mana saya sekolah pada waktu itu. Dan tentu saja, saudara, tabrakan teologi semacam ini membingungkan saya. Selama lebih kurang 1 semester membaca buku-buku yang berbeda dari apa yang saya pahami sebelumnya. Saya harus menggali kembali pemahaman teologi saya. Saya harus kemudian bergumul dengan pemahaman teologi yang baru. Saya mengalami kebingungan yang sangat membingungkan begitu, saudara. Di dalam kebingungan itu, saya berlutut dan berdoa. Saya bilang, Tuhan, saya bukan orang pandai. Kasihani saya. Beritahu saya, apa yang penting di dalam teologi, apa yang penting di dalam kekristenan. Dan saudara, Tuhan menjawab dengan lembut bahwa yang terpenting di dalam kekristenan adalah firman yang menjelma menjadi manusia. Dan firman yang mengejawantah di dalam kitab suci. Jadi saudara, saya mendapati bahwa yang terpenting di dalam kekristenan adalah Kristus dan Alkitab. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, ini yang seharusnya menjadi pondasi di dalam kehidupan kekristenan kita. Berorientasi pada Kristus dan berdasar penuh pada kitab suci. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, problem dengan gereja saat ini adalah gereja tidak lagi memberitakan Injil keselamatan. Injil keselamatan adalah suatu berita tentang anak Allah yang menjelma menjadi manusia, yang di dalam ketidakberdosaannya harus mati di atas kayu salib, ganti kita orang berdosa, yang kemudian bangkit dari antara orang mati karena ia mengalahkan kuasa dosa dan maut. Berita tentang keselamatan yang diberikan secara cuma-cuma, namun menuntut pertobatan sejati dari pihak kita. Ini sudah jarang diberitakan oleh gereja. Gereja saat ini, saudara, hanya memberitakan tentang keselamatan tanpa pertobatan. Terima Yesus.
Kamu akan diselamatkan, tetapi tidak ada tuntutan untuk hidup di dalam pertobatan. Dan ini menjadikan berita Injil seolah berita murahan. Saudaraku, banyak gereja saat ini yang memberitakan mujizat dan berkat. Seolah-olah mengalami mujizat dan menerima berkat adalah tujuan akhir keselamatan. Gereja menjadi pusat entertainment, sebuah teater yang takut ditinggalkan oleh audiensnya. Padahal saudara, gereja seharusnya mendidik dan melatih jemaatnya untuk memikul salib dan menyangkal diri agar setiap orang bisa semakin menyerupai Yesus. Gereja seharusnya memberitakan Yesus. Gereja seharusnya mengajak jemaat mengalami Yesus. Gereja seharusnya mendidik jemaat semakin menyerupai Yesus. Dan itu berarti saudara, diberkati tidak diberkati, melihat mujizat tidak melihat mujizat, keadaan berubah atau tidak berubah, kita berjalan ke arah satu hal yang pasti, menjadi semakin menyerupai Yesus. Saudaraku yang terkasih di dalam Tuhan, mari kembali kepada Yesus. Mari kembali memusatkan pemahaman teologi kita kepada Yesus. Mari kita kembali memusatkan pemahaman spiritualitas kita kepada Yesus. Jadikan Yesus sebagai pusat dari hidupmu, pusat pemahamanmu, pusat kekristenanmu. Kembali ke roti manis, kita akan bahas lebih jauh dalam pertemuan berikutnya. Shalom.